Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Advance Battle. Pokemon raksasa yang pernah menghancurkan satu desa dalam sekejap mata. Sulcy dan kawan-kawan menyaksikan Haruka yang sedang berlatih untuk persiapan Pokemon kontes yang akan datang. Haruka merintahkan Bulbasaur combo Razor Leaf dan Vine Whip yang terbukti sangat sempurna. Dengan performanya tadi, teman-temannya yakin Haruka bisa menangkan Pokemon kontes. Sedangkan Haruka meyakinkan Bulbasaur untuk tetap bersemangat di pertandingan mendatang. Setelah selesai berlatih, seorang koordinator menghampiri Haruka, memperkenalkan namanya adalah Harley, yang kebetulan juga mengikuti Pokemon kontes di Purika City. Haruka lalu mengecek Pokédex-nya untuk informasi lebih lengkap tentang Cacturne. Harley agak sedikit tersinggung saat Haruka menyebut Pokemonnya sedikit agak menakutkan. Untuk mencairkan suasana, dia pun menawarkan kue kepada Haruka. Namun lagi-lagi Haruka menyinggung perasaannya dengan mengatakan kue itu agak keras, sehingga Harley pun langsung menghilang dalam sekejap. Haruka jadi bingung kemana perginya orang itu. Harley bersembunyi tepat di sebelahnya. Setelah memoto Haruka, dia pun meletakkannya di memo pribadinya, menyatakan Haruka adalah orang yang kurang ajar karena telah menghina Pokemonnya, dan dia bersumpah akan memberinya pelajaran. Sementara itu, tim Rocket sedang menarik gerobak besar berisi beri ke atas bukit yang curam. Tim Rocket berencana menggunakan beri ini sebagai bahan untuk membuat Pokéblock, memungkinkan mereka untuk menghasilkan uang yang banyak di Pokemon kontes mendatang. Namun Yasuo memberitahukan bahwa mereka tidak bisa membuat Pokéblock dari beri tersebut. Musashi yang ngotot masih ingin membawanya ke atas bukit sendirian, tapi tanpa bantuan dari teman-temannya, dia pun terseret ke bawah lagi. Pada malam harinya, Musashi berupaya membuat Pokéblock, tapi hasil akhirnya terlihat seperti gumpalan yang tidak berbentuk. Musashi pun memarahi teman-temannya yang lebih banyak protes ketimbang membantunya, dan mereka harus segera menyelesaikan pekerjaan ini karena besok Pokemon kontes sudah dimulai. Keesokan harinya, host menyambut kedatangan para penonton ke acara mereka dan memperkenalkan para juri yang akan memberi penilaian pada kesempatan ini. Di belakang panggung, Haruka dan kawan-kawan mengkhawatirkan Harley yang belum juga datang-datang. Sampai kemudian Masato datang membawanya. Harley minta maaf karena datang terlambat. Kalau saja Masato tidak mengingatkannya, mungkin saja dia tidak akan mengikuti Pokemon kontes. Singkat cerita, akhirnya tiba giliran Haruka untuk tampil. Haruka merintahkan Bulbasaur combo Razor Leaf dan Vine Whip, dan para juri serta para penonton sangat terkesan dengan pertunjukannya. Beberapa peserta lainnya juga menampilkan pertunjukan yang tak kalah menariknya. Harley yang merupakan peserta terakhir memilih Cacturne sebagai Pokemonnya. Ternyata benar apa yang dikatakan Haruka. Pokemon itu memang terlihat menakutkan. Bisa dilihat dari ekspresi para penonton yang kelihatannya kecewa. Harley mengabaikan hal tersebut dan akan menunjukkan betapa hebatnya Pokemonnya. Dia merintahkan Cacturne melancarkan Ballet Seed, yang mengakhirinya dengan mengukir formasi tengkorak di tengah-tengah arena. Para juri mengagumi kecepatan Pokemon yang luar biasa itu, dan Harley pun mendapatkan respon yang positif dari para penonton maupun juri. Haruka yang tadinya meremehkan Harley kini mulai terlihat gelisah. Dengan gugup dia menunggu pengumuman peserta yang akan lolos ke babak berikutnya. Setelah hasilnya ditampilkan, betapa leganya Haruka karena dia bisa lolos ke babak selanjutnya. Sebaliknya Harley merasa semakin kesal saja dengan tingkah laku Haruka. Pertandingan berikutnya adalah Harley yang akan bertarung melawan trainer Azurill. Azurill menggunakan Bubble Beam, kemudian melompat-lompat di atasnya. Cacturne merespon dengan Poison Sting yang meletuskan semua gelembung dan menyerang lawannya dengan Ballet Seed. Dengan demikian, Harley lanjut ke babak final. Harley lalu memberikan informasi palsu kepada Haruka untuk lawan yang akan dia hadapi di pertandingan selanjutnya. Haruka yang tidak mengetahuinya pergi meninggalkannya tanpa curiga sedikit pun. Haruka bertarung melawan trainer Surkit yang merintahkan Pokemonnya Double Team dan Quick Attack. Haruka yang sebelumnya sudah diberitahu Pokemon itu gerakannya sangat lambat, tentunya bisa sedikit santai.
Namun kenyataannya Surkit bergerak dengan sangat cepat hingga mampu menjatuhkan Bulbasaur. Haruka pun heran mengapa ini tidak sesuai dengan yang dikatakan oleh Harley. Satoshi mulai meneriakinya dari bangku penonton, menyuruh Haruka untuk menampilkan yang terbaik. Akhirnya Haruka mengabaikan apa yang ada di pikirannya dan mulai bertarung sebagaimana mestinya. Ketika Surkit berupaya mendekat, Bulbasaur berhasil menghitnya dengan combo Pine Whip dan Petal Dance. Dan karena waktunya sudah habis, Haruka yang lebih unggul poinnya dinyatakan sebagai pemenangnya. Pertandingan final antar Haruka versus Harley akan segera dimulai. Haruka menanyakan mengapa Harley berbohong, dan akhirnya Harley mengakui dia tidak suka dengan Haruka. Haruka tidak menyangka Harley tega mengkhianati persahabatan mereka. Sedangkan dari awal saja Harley tidak pernah mengakui persahabatan mereka. Bulbasaur dan Cacturne pun saling beradu serangan, mengikuti perintah dari masing-masing koordinator yang marah. Sampai kemudian Bulbasaur berhasil menjatuhkan Cacturne dengan kombinasi Pine Whip dan Tackle. Dengan taktik licik, Harley merogoh sakunya dan mainkan tape recorder dengan suara Masato, yang menceritakan pengalaman memalukan di saat Haruka masih kecil. Haruka mendapati dirinya dikepung oleh sekelompok tentakul, menyebabkan dia jadi takut dengan Pokemon tersebut. Dan selagi perhatiannya teralihkan, Cacturne mendaratkan serangannya pada Bulbasaur. Dengan poin yang tersisa sedikit, Haruka mengadakan perlawanan meskipun pada saat itu Bulbasaur tidak mampu mengenai lawannya. Harley menyatakan ini adalah kemenangan baginya, dan Satoshi menyuruh Haruka untuk jangan menyerah. Alhasil Bulbasaur pun bisa melilit Cacturne yang berupaya menyerangnya. Bulbasaur lalu melemparkannya ke udara, dan menggunakan combo Razor Leaf Petal Dance untuk menghabisi Cacturne. Haruka yang telah menangkan Pokemon kontes mendapatkan Furika Ribbon sebagai hadiahnya. Sementara Harley masih mengincar Haruka untuk membalaskan dendamnya. Masato minta maaf karena telah membeberkan sesuatu kepada orang yang baru dia kenal. Namun Haruka tidak marah kepada adiknya, karena berkat itu juga dia jadi semakin berkembang. Satoshi kemudian mengajak teman-temannya berkeliling pulau untuk mencari Pokemon baru. Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, mereka melihat Pokeball raksasa di atas bukit. Keinginan tawan itu segera terjawab dengan munculnya kakek tua yang bersedia menceritakan tentang Pokeball tersebut. Tapi sebelum melanjutkan ceritanya, dia menawarkan makanan kepada mereka, karena dia sebenarnya adalah pedagang keliling. Shigemori lalu memberitahukan Pokeball itu menyimpan Pokemon yang sangat kuat di dalamnya. Generasi sebelum dirinya telah menyegel Pokemon itu ke dalam Pokeball raksasa, dikarenakan tidak ingin desanya dihancurkan oleh Pokemon yang mengamuk tersebut. Dia memberitahukan Pokeball serupa yang terletak di dekat danau, katanya juga menyegel Pokemon kuat itu. Shigemori bersedia mengantarkan mereka ke sana jikalau mereka mau, asalkan mereka mau membeli dagangannya lagi. Tim Rocket yang mendengar percakapan mereka akhirnya pergi duluan ke danau. Ternyata memang betul Pokeball itu terlihat mengambang di permukaan danau. Satoshi dan kawan-kawan yang baru saja tiba di sana terkejut melihat tim Rocket berada di dekat Pokeball. Tim Rocket menjatuhkan bom guna meledakkan Pokeball tersebut, meskipun Shigemori sudah memperingatkan untuk jangan melakukannya. Alhasil Pokeball itu pun retak dan mengeluarkan Pokemon yang tersembunyi di dalamnya. Seketika danau pun terbelah yang diikuti dengan munculnya Claydol raksasa. Shigemori menjelaskan Pokemon itu adalah ancaman yang diceritakan legenda kuno. Tim Rocket sama sekali tidak peduli dan berniat menangkap Claydol, tapi mereka tidak bisa mengangkatnya karena terlalu berat. Claydol lalu melancarkan Ice Beam untuk membekukan tim Rocket, yang ditindaklanjuti dengan Hyper Beam untuk meledakkan mereka. Namun bukannya menjauh, mereka malah mendarat di atas kepala Claydol. Claydol mulai bergerak keluar dari danau sambil melemparkan Hyper Beam untuk menghancurkan jalan yang ada di depannya. Satoshi melemparkan Pokeball untuk menangkap Claydol, namun gagal. Shigemori menjelaskan hanya Pokeball raksasa yang ada di puncak bukit yang mampu menyegel Claydol. Takeshi merintahkan Pokemonnya Water Gun untuk memperlambat langkah Claydol, namun ini hanya membuat Claydol semakin marah dan berputar dengan cepatnya sampai tim Rocket terpental ke langit-langit. Tim Rocket mendarat di dekat Satoshi dan kawan-kawan, berusaha meyakinkan bahwa mereka ingin membantu.
Padahal sebenarnya mereka berpura-pura dan hanya ingin menangkap Claydol saja. Shigemori mengatakan bahwa Claydol sangat menyukai terong, jadi mereka pun berupaya memancingnya dengan umpan tersebut. Satoshi dan Kojiro berdiri di pinggir lereng sambil mengulurkan keranjang terong. Namun karena terlalu kecil, Claydol tidak melihat mereka. Takeshi lalu menyuruh mereka berdua untuk memakai kostum terong. Dengan mengikuti saran tersebut, keduanya pun mulai mancing Claydol lagi. Dan kali ini sepertinya berhasil. Tiba-tiba Shigemori menyatakan rupanya Claydol sangat benci terong dan menyuruh mereka berdua untuk segera melarikan diri. Satoshi dan Kojiro sudah tidak bisa kemana-mana karena jalannya buntu. Untungnya mereka bisa melepaskan kostum sebelum diinjak-injak oleh Claydol. Keduanya merasa sangat lega karena masih diberi kesempatan untuk hidup. Claydol membobol dinding batu yang mengarah langsung ke desa, membuat para penduduk langsung lari mencari perlindungan. Untuk mengalihkan perhatiannya, Satoshi dan kawan-kawan memutuskan untuk memancing Claydol ke puncak gunung. Berdasarkan cerita, Claydol itu lemah terhadap wanita, jadi mereka pun akan memakai cara itu. Akhirnya mereka pun menyamar menjadi wanita cantik. Hanya saja Musashi kurang puas karena yang lainnya juga ikut-ikutan. Mereka lalu menanggalkan pakaiannya dan perlihatkan kostum yang berbeda-beda. Claydol nampaknya termakan dengan tipu daya mereka dan berjalan mendekat ke situ. Namun bagi yang tidak disukainya akan langsung dilemparkan ke udara. Kecuali Sonansu yang berpakaian seperti pelayan, sangat disukai oleh Claydol. Sonansu pun berlari menuju Pokeball raksasa sambil terus mainkan seruling. Ketika yang lainnya siap menjatuhkan Pokeball dari atas bukit, mereka melihat Sonansu yang hampir saja ditangkap oleh Claydol. Swellow pun bergegas untuk menyelamatkannya, tapi sayangnya yang dia bawa hanyalah kostumnya saja. Claydol yang menyadari dia telah ditipu, langsung marah dan mengejar-ngejar Sonansu. Mereka pun berusaha mendongkrak Pokeball supaya jatuh dari bukit. Pokeball itu akhirnya menggelinding menuruni bukit, namun terjebak di lereng. Para Pokemon lalu menyerang lereng itu agar Pokeballnya kembali menggelinding. Pokeball itu mengenai tepat pada sasarannya, dan Claydol pun berhasil disegel. Belum selesai sampai di situ, kali ini tim Rocket mengambil Pokeball yang sudah ada isinya tadi. Pada akhirnya bola tersebut menggelinding menuruni bukit, menyeret tim Rocket sampai ke bawah, hingga balon udara mereka pecah dan tim Rocket pun terbang ke langit-langit lagi. Pokeball itu mendarat di danau, sama seperti yang aslinya. Mereka pun penasaran apakah yang mereka hadapi tadi memang Pokemon sungguhan, karena kekuatannya yang sungguh luar biasa. Satoshi dan kawan-kawan berharap semoga Claydol bisa beristirahat dengan damai dan bersahabat dengan manusia.